Shalom, berikut akan kami sampaikan beberapa pengumuman untuk pekan depan. Little Flock Community turut mengundang jemaatnya untuk hadir pada ibadah raya yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Ibadah raya minggu depan akan dilayani langsung oleh Pastor Andris Yosua yang akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah ini akan berlangsung secara on-site dan dilaksanakan di Start Space lantai 2 dengan alamat Jalan Tanah Abang 2, nomor 74A Cideng, Jakarta Pusat. Bagi jemaat Little Flock Community yang turut serta membawa anak-anaknya, juga dapat mengikut sertakan anaknya pada ibadah LFC Sunday School yang berlangsung setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi di Start Space Tanah Abang lantai 2. Saudara Little Flock Community juga dapat meluangkan waktu untuk ikut serta dalam doa malam yang dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam ini berlangsung secara daring ataupun online melalui Zoom. Untuk meeting ID dan password tertera pada layar pengumuman yang Anda lihat. Bagi saudara Little Flock Community yang ingin mendapatkan pelayanan jemaat seperti keanggotaan, pelayanan kedukaan, ucapan syukur, pernikahan, baptisan air, dan konseling, saudara dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0821 1088 3859 melalui Pastor Ebenizai. Saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Little Flock Community juga dapat memberikan persembahan melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 526 089 0222 dan juga untuk rekening PI Misi dan Diakonia melalui nomor rekening 526 091 1777 dengan atas nama GBI Little Flock. Untuk mengetahui informasi seputar jadwal ibadah dan pengumuman Little Flock Community, jemaat juga dapat mengikuti melalui akun Instagram media sosial kami @littleflockcommunity. Demikian Little Flock News Update yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ketika kami masih sangat berdosa, Tuhan selamatkan kami. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Kalau bukan karena Engkau, kalau bukan karena kebaikan-Mu, kami tidak akan pernah ada sampai hari ini. Tuhan, tolong kami, bukalah mata hati kami ya Bapa, untuk kami boleh memandang kemuliaan-Mu, melihat kemuliaan-Mu, dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami siap belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Sudah bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 18. Tema khotbah saya pagi ini adalah salib. Ini bukan hari memperingati kematian Yesus, namun beberapa minggu ke depan di bulan April kita akan masuk dalam bulan Paskah. Kita akan memperingati kematian Yesus Kristus. Dan tidak salah kalau khotbah tentang salib bukan hanya kita dengarkan dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah, tetapi jauh-jauh hari sebelumnya, dan sering harusnya kita bahas bersama dan kita pahami dan kita maknai. Hari ini kita akan belajar tentang salib. Ya, kita buka 1 Korintus 1 ayat 18. Satu ayat saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sama-sama katakan amin. Amin. Nah, surat Korintus ini dituliskan oleh seorang rasul besar namanya Rasul Paulus. Dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Korintus itu kota metropolitan dan penduduknya itu adalah orang-orang yang secara intelektual sangat tinggi. Mereka sangat kaya dan mereka juga penuh dengan penyembahan berhala. Dan keadaan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu tentunya mengalami begitu banyak pertentangan dari orang-orang yang ada di Korintus tentang pemberitaan Kristus, tentang pemberitaan Injil, terutama pemberitaan salib Kristus. Itu merupakan sebuah kebodohan bagi orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu, di kota metropolitan, kota yang intelektualnya hebat, luar biasa, dan secara materi, finansial mereka kaya, berkecukupan, sehingga pemberitaan tentang salib itu adalah menurut mereka itu sebuah kebodohan, sesuatu yang nggak penting gitu, sesuatu yang ya ngapain sih bicara tentang salib? Karena pada waktu itu ungkapan salib atau salib itu dianalogikan sebagai sebuah hal yang memalukan, sebuah hukuman. Orang yang dihukum itu disalib. Nah, pada waktu itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika orang-orang Kristen hadir di kota Korintus dan memberitakan Injil Kristus, memberitakan tentang salib Kristus, bagi penduduk Korintus itu adalah sebuah kebodohan. Makanya Paulus berkata kepada mereka, memang penderitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang akan hancur, begitu. Tetapi bagi kita, bagi saya dan bagi kamu jemaat Korintus, pemberitaan tentang salib itu adalah pemberitaan yang luar biasa. Kenapa? Disitulah kita mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa, yaitu namanya kekuatan Allah. Saya lanjut dengan begini Bapak Saudara ya. Pemberitaan salib yang bagaimana sih maksudnya? Kalau kita komparasikan gitu ya dengan Injil yang ditulis oleh Lukas dalam Lukas 9 ayat 23.
Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kemudian apa? Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pemberitaan salib yang bagaimana? Pemberitaan salib yang bagaimana yang harus diaplikasikan, yang harus dilakukan bagi jemaat di Korintus, bukan hanya di jemaat di Korintus, tetapi bagi jemaat Little Flock, bagi kita semua, yaitu ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau pada waktu itu, di zaman itu, salib merupakan gambaran sesuatu yang memalukan, hukuman, aib, dan celah. Tetapi ketika kehadiran Yesus menggantikan makna salib sebagai sebuah pengorbanan yang luar biasa, sebagai suatu gambaran kasih Allah, Elohim Yahweh yang begitu besar bagi umat manusia, sehingga dengan kasihnya yang begitu besar itu, dia mengorbankan putranya yang tunggal, satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Dia menderita, mati. Matinya diapain Bapak Saudara? Disalibkan. Pengertian salib waktu itu adalah sebuah aib, memalukan, hukuman dan sebagainya, digunakan oleh Tuhan, digunakan oleh Kristus sebagai sebuah tanda baru, sebuah makna baru. Saya suka sekali, sebuah makna baru tentang pengorbanan dan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Seberapa kita yang paham betul bahwa Anda itu adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Bapak Ibu, ya, gak peduli umur Bapak Ibu berapa, mungkin di atas 50 tahun atau di bawah 50 tahun, kita semua itu adalah pribadi yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Katakan amin. Boleh bilang kiri dan kanan, kamu itu pribadi yang luar biasa dikasihi dan dicintai Tuhan. Seberapapun besarnya dosa yang kita lakukan, amin. Apapun yang terjadi di masa lalu kita, saya yakin bahwa masa lalu sebagian besar kita semua di sini tuh nggak ada masa lalu yang tidak buruk. Semua pasti punya pengalaman yang buruk, punya trauma-trauma di masa lalu. Dan kita ini adalah produk dari masa lalu. Kita dibentuk dari masa kecil kita. Apa yang terjadi di masa kecil kita, masa remaja kita, di masa yang lalu membentuk kita hari ini. Ada banyak orang yang terbentuk hari ini dari luka-luka, dari trauma-trauma di masa lalu. Dan banyak pula yang gak sadar, gak paham. Mereka tahu konsepnya, mereka tahu bahwa oh ya, kasih Tuhan itu besar, kasih Tuhan itu luar biasa, aku dikasihi, aku dicintai. Tetapi gak benar-benar bisa melekat dalam pikiran dan hati mereka, bahkan batin mereka, bahwa ya, aku pribadi yang dikasihi Tuhan, aku pribadi yang dicintai Tuhan. Kalau Tuhan, Allah Bapa kita gak mengasihi kita dengan begitu besar, Dia gak akan mungkin berikan putranya yang begitu berharga, Yesus Kristus, untuk mati buat saya dan saudara. Amin. Kesadaran ini yang saya rasa sudah mulai hilang di zaman yang semakin canggih ini. Akhirnya kita lupa bahwa kita ini pribadi yang dicintai, kita ini pribadi yang istimewa. Dan dengan kesadaran yang tidak ada ini bagi sebagian orang, akhirnya mereka hidup sembarangan. Mereka hidup tidak teratur. Mereka hidup dalam dosa. Mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kesadaran bahwa dirinya itu berharga, dirinya dikasihi Tuhan, dirinya itu dicintai Tuhan. Mereka lupa akan itu. Mereka tahu bahwa setiap tahun mereka akan memperingati kematian Isa Al-Masih, memperingati kematian Yesus Kristus. Dan ketika multimedia menayangkan film The Passion of Christ, mereka akan bisa menitikkan air mata dan mereka menangis melihat Tuhan Yesus menderita, dicambuk, disalibkan, dan sebagainya. Tetapi cuma di momen itu doang mereka nangis. Mereka nangis melihat sebuah
sebuah penderitaan, ya karena manusia punya rasa empati yang besar, betul ya? Kita akan berempati ketika melihat orang lain menderita. Empati yang sama juga kita berikan ketika kita melihat gambaran penderitaan Yesus pada waktu itu. Tapi cuma cukup sampai di situ doang. Nah, setelah itu mereka lupa bahwa sebegitu besarnya lokasi Tuhan buat kita. Sebegitu hebatnya lokasi Tuhan buat kita. Hanya orang-orang yang menganggap dirinya itu sangat-sangat berdosa yang bisa paham betul gimana rasanya dikasihi dan diterima oleh Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang yang hadir dengan masa lalu yang begitu buruk dan mereka ditolak oleh keluarganya, mereka ditolak oleh orang yang terdekat dari dia. Tetapi sama Tuhan mereka diterima dengan luar biasa. Tuhan berkorban begitu hebat, dia rela melepaskan kemuliaannya, turun ke dunia, jadi manusia. Jadi manusianya juga bukan manusia yang tinggal di istana dengan kerajaan yang mewah, tapi dia lahir di kandang yang hina, hidup dalam kesederhanaan, dan mati di kayu salib. Itu semua untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Itu semua untuk kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini bisa ngikutin? Jadi salib berbicara tentang pengorbanan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ini yang mesti kita ulang terus, kita ingat terus, kita pahami terus bahwa kita ini dicintai dan dikasihi Tuhan. Tapi tentu saja nggak berhenti sampai di situ. Salib bukan hanya berbicara tentang kasih Allah dan pengorbanannya yang besar. Namun yang kedua, yang sangat penting, salib berbicara tentang apa respon kita. Sama-sama bilang, respon kita. Apa respon kita? Bagaimana kita meresponi pengorbanan Tuhan? Apakah kita melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan? Ada satu quotes ya, ini dari Reverend Billy Graham, almarhum yang sudah meninggal beberapa tahun lalu di usia 98 tahun, seorang penginjil besar di Amerika. Dia berkata, to receive Christ costs nothing, to follow Christ costs something, to serve Christ costs everything. Untuk menerima Kristus kita nggak bayar apa-apa. Untuk mengikut Yesus kita bayar sesuatu. Tapi untuk melayani Kristus kita membayar segala sesuatu. Seperti Tuhan yang rela melepaskan haknya, demikian pula respon kita yang idealnya, yang harusnya adalah kita rela melepaskan semua hak ini. Kita rela melepaskan kesenangan dunia untuk satu, menghargai dan menghormati salib Kristus. Katakan amin. Amin. Ini kenapa jadi kecil ya mic-nya? Jadi respon yang tepat, Bapak Ibu Saudara, respon yang tepat adalah wujud salib yang kita lihat dalam pengorbanan Kristus adalah bagaimana tindakan kita menyangkal diri setiap hari dari dosa. Kita balik di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, yang tadi kita udah baca, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Wujud salib yang kita lihat dari pengorbanan Kristus adalah tindakan penyangkalan diri kita setiap hari dari dosa. Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, katakan amin. Dan kita wajib meninggalkan dosa itu setiap hari. Jadi menyangkal diri, memikul salib itu bukan setahun sekali, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetapi menyangkal diri, memikul salib itu harus setiap hari. Gimana caranya kita bisa menyangkal diri? Kita memikul salib. Apakah salib beneran kita gotong gitu? Tentu enggak. Kita mesti belajar seperti Kristus ya. Dia rela meninggalkan kemuliaannya, menjadi manusia biasa, melakukan kehendak Tuhan, bahkan dikatakan dia taat sampai mati. Jejak yang kayak itu yang harus kita contoh. Amin. Kita mesti rela meninggalkan kesenangan pribadi kita untuk apa? Mengikuti kehendak Tuhan dan taat sampai akhir.
Jadi jelas ya, bagaimana kita bisa memikul salib dan menyangkal diri. Kita rela meninggalkan kesenangan dunia kita. Kita rela menyalibkan kedagingan kita ini, mengikuti kehendak Tuhan, bahkan taat sampai mati. Dan ini gak banyak orang Kristen melakukannya. Katakan amin. Banyak orang Kristen puluhan tahun hidup dalam keagamaannya, hidup dalam agamawinya. Dia taat bergereja, dia taat beribadah setiap minggu, dia aktif sebagai penatua, majelis, pendeta dan sebagainya. Dia melayani Tuhan juga. Tetapi dia lupa dengan satu hal yang sangat penting ini, mengikuti jejaknya Kristus, mengikuti jejaknya Tuhan, rela menanggalkan kesenangan dan kemuliaannya, mengikuti kehendak Tuhan dan taat sampai akhir. Bapak Ibu, rasanya tuh sakit loh ketika kita bisa melepas dan menanggalkan keinginan daging kita itu. Betul nggak? Contohnya ada yang paling sederhana, hari Minggu kita ibadah jam 9 pagi kan. Lebih enak rasanya kalau ada yang kerja Senin sampai Sabtu ya kan, 9 to 5 ada di kantor, jam 9 sampai jam 5 sore kita kerja. Terus hari Minggu ibadah lagi sama lagi jamnya, jam 9 pagi gitu ya. Apalagi kalau cuacanya hujan, udah gitu gloomy, mendung gitu kan, hujannya tipis-tipis, hujannya dikit-dikit, wah dingin banget. Kayaknya enak banget kita bisa santai tiduran, tarik selimut lagi dan kita bobok gitu ya, bangunnya siang. Tapi Bapak Ibu Saudara, belajar dari hal yang simple itu, menanggalkan keinginan daging untuk apa? Untuk tidur lagi, benar kan? Datang ke gereja. Ini baru hal simple loh. Ini baru hal yang kecil. Dan banyak orang pun ternyata gagal di hal yang kecil ini. Setuju? Di sini nggak ada. Toh buktinya di sini semua pada rajin. Katakan amin. Coba lihat kiri kanannya. Nih orang-orang yang dari hal kecil menanggalkan keinginan dagingnya untuk bobok lagi, untuk tidur lagi. Ya, disuruh doa, baca Alkitab. Aduh, rasanya juga enakan nonton YouTube gitu ya, nonton acara masak kayak MasterChef, ya kan? Kemudian di YouTube itu enakan juga nontonnya vlogger-vlogger gitu ya, Rans Entertainment, Atta Halilintar, Aurel, Loli dan Amina gitu kan. Ada Rafata, Rayansa dan sebagainya. Enakan juga nonton gitu. Tapi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, YouTube-nya nggak cuma buat nonton itu. Smartphone-nya bukan cuma untuk nonton Korea, drakor. Tetapi untuk belajar kebenaran firman Tuhan, kita cari gitu konten YouTube. Entah itu YouTube-nya Little Vlog gitu kan, khotbah minggu kita nonton lagi. Amin. Atau akun-akun misalnya YouTube yang lain, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Biasanya kita dengar lagu rock metal gitu, wah gitu, buat bangkitin semangat kita di pagi hari. Tapi kita buka, kita cari lagu yang meneduhkan hati kita, lagu-lagu penyembahan, lagu worship. Kita belajar dari hal-hal yang kecil. Amin, Bapak Saudara. Tapi itu pun banyak banget yang udah gagal. Banyak banget yang gagal dari hal yang kecil. Gimana mau dinaikin ujiannya ke level yang lebih berat kalau dari hal yang kecil kita nggak setia? Ada firman Tuhan yang berbunyi begitu kan? Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara yang besar. Ini dari hal yang kecil aja banyak banget orang gagal. Dari perkara kita beribadah deh, kita belajar kebenaran firman Tuhan, banyak sekali orang yang gagal. Puji Tuhan hari ini kita bisa menanggalkan hal itu, kedagingan kita dari hal yang kecil ini. Bapak Saudara, ada hal yang lebih sakit lagi. Ketika kita misalnya ya, rasanya itu sakit banget loh. Ketika kita tuh disakitin dan Tuhan bilang kita melepaskan pengampunan. Aduh, itu rasanya sakitnya. Ada yang setuju dengan saya? Karena semua sudah mengalami ya. Semua pasti ini kayak Ray nih pasti ini tampak-tampak pernah terluka nih. Bercanda ya Ray.
betul ya. Terus waktu kita dengar firman itu, kita dengar khotbah itu, besoknya kita langsung diuji. Ada aja orang yang nyebelin loh. Ada aja orang kayaknya gitu. Kalau kita pakai manusia lama kita rasanya gue pengen tonjok gitu loh. Seakan-akan begitu, seolah-olah begitu. Tapi kita ingat firman Tuhan bilang belajar mengampuni. Saya tahu belajar mengampuni itu bukan kayak langsung gitu, langsung bisa mengampuni, langsung bisa memaafkan. Itu takes time memang, butuh waktu dan butuh niat dari kita. Tapi rasanya ketika kita belajar untuk bilang Tuhan, aku ngampunin dia, itu rasanya sakit banget. Itu rasanya sakit banget. Dan itu yang maksudnya Tuhan pengen bilang, pengen tunjukin ke kita. Ini loh yang namanya menyangkal diri, pikul salib itu sakit. Tuhan suruh kita nih misalnya ya, apalah misalnya kayak orang pelit gitu kan, orang yang perhitungan misalnya, dia tuh pasti akan diuji dengan gini, memberi gitu, ya memberi. Bagi orang yang biasanya perhitungan, biasanya nggak pernah memberi, dan untuk belajar memberi itu rasanya sakit loh. Amin. Aminnya kecil. Rasanya untuk memberi itu tuh ada rasanya sakit banget. Apalagi kalau saya waktu awal-awal ya disiplin doa pagi, bangun pagi. Aduh itu rasanya gak enak banget, rasanya sakit banget. Tapi saya ingat, saya mesti menanggalkan keinginan daging, memikul salib dalam hal-hal yang simple. Kalau hal-hal yang sederhana, kalau hal yang kecil aja saya nggak bisa, saya nggak mungkin bisa menang di hal-hal yang besar, di perkara-perkara yang besar, ngikutin jejaknya Tuhan. Tapi saya ikutin, saya submit, saya tunduk ke Tuhan. Dan itu rasanya gak enak banget. Bangun pagi, berdoa, tulis renungan, dan kita belajar firman Tuhan di pagi hari, itu rasanya gak enak banget. Untuk orang yang biasanya bangun siang, itu rasanya gak enak, bener gak? Kalau biasanya bangun pagi, oke. Tapi kalau biasanya bangun siang, rasanya gak enak banget. Ada amin? Yang muda-muda ada amin? Aminnya kecil, ketahuan, gak bercanda. Hal yang lain Bapak Ibu Saudara, untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, untuk taat kepada Tuhan, itu rasanya sakit banget rasanya ketika kita berusaha menanggalkan semuanya itu demi Tuhan yang kita cintai. Sedangkan bagi dunia itu adalah sebuah kebodohan ketika kita dengan sungguh-sungguh memilih Tuhan dan meninggalkan kesenangan dunia. Sakit banget rasanya ketika saya tuh pernah dengar pengalaman ya dari sebuah khotbah, saya lupa saya dengar di mana. Jadi dia tuh biasa beli barang-barang mahal, barang-barang branded gitu ya. Tapi satu kali Tuhan ngomong dalam hatinya, kamu mesti belajar untuk meninggalkan keinginan daging itu dan stop untuk beli barang-barang branded. Dia tuh kaya banget, tapi dia belajar untuk ngikutin apa yang Tuhan mau. Dia rela, dan waktu diuji pertama kali itu rasanya sakit banget. Kenapa? Kita tuh kalau shopping, kalau belanja sesuatu apalagi yang mahal kan kayak edik gitu ya. Bener kan? Kalau kita belanja di Shopee, scroll, itu kan kayak adiktif, ya kan? Kayak kecanduan gitu loh, kayak ketagihan, terus kita udah masukin di keranjang, terus ada remindernya lagi Shopee gitu, terus kita lihat, wah ini belum dibelanjain gitu, belum di check out, belum di check out. Masih kita pengen beli. Tapi ada satu waktu di mana Tuhan bilang udah belajar, jangan. Dan kita pengen disiplin gitu ya, pengen disiplin supaya kita nggak belanja lagi gitu, nggak shopping lagi di Shopee. Itu ngeliatin Shopee itu kayak gitu, kayak Shopee memanggil gitu, belanja gitu. Dan Tuhan ngomong dalam hati kita, mendingan duit untuk beli dan belanja Shopee untuk bantu orang lain yang lebih membutuhkan. Mendingan uang belanja itu untuk pekerjaan Tuhan.
Kalau Tuhan tiba-tiba ngomong kayak gitu, kita siap nggak? Bapak Ibu Saudara, haleluya kecil, amin. Bapak Ibu, khotbah pagi ini saya mencoba untuk sangat-sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara ya, dari contoh-contoh yang sangat sering. Karena saya nggak lagi ngomongin orang, tapi ngomongin diri saya sendiri. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua, gitu ya, buat Anda dan buat saya. Dan saya pun sedang lagi ngejalanin ini, Bapak Ibu Saudara. Di awal tahun saya udah make list gitu, make list hal-hal yang gak boleh dibeli selama setahun ini, 2023. Tapi setiap kali ngelihat Shopee dan Shopee memanggil, itu rasanya kayak scroll aku dong gitu, kayak ngelihat gitu. Tapi kayak Tuhan ingetin ya, mendingan uangnya untuk bantu orang. Dan saya ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya pun juga mendisiplinkan diri saya untuk itu. Saya pernah beberapa bulan, 6 bulan, buat saya ini pencapaian yang luar biasa ya. Buat saya 6 bulan gitu. 6 bulan saya nggak belanja apa-apa. Serius, kira-kira 5-6 bulan. Buat saya itu sebuah achievement, sebuah pencapaian yang luar biasa. Kenapa? Karena saya doyan shopping, saya doyan belanja, dan biasanya diuji dari hal-hal yang kayak gitu. Saya nggak belanja kok. 6 bulan, dan Tuhan bilang dalam hati saya, uangnya mendingan kamu beri ke orang yang membutuhkan atau ke pekerjaan Tuhan. Saya lakukan itu. Setelah 6 bulan saya nego sama Tuhan kan udah selesai, boleh dong belanja lagi. Nah itu kan manusia ya, itu manusia. Tapi artinya poinnya adalah kita tuh belajar menyangkal diri, menanggalkan keinginan daging. Saya nggak ngomong hal-hal yang spektakuler, Bapak Ibu Saudara harus disalibkan masing-masing, nggak gitu loh. Tapi dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil aja, yang simple gitu. Di awal tahun, ini subjektif ya, ini subjektif dan tidak berlaku untuk semua kita. Ini hanya ke saya. Dalam hati saya itu Tuhan kayak ngomong, kamu mesti sisihin uang sedikit aja untuk salah satu sekolah. Kamu mesti disiplin tiap bulan transfer. Saya kan gak dapat gaji, saya cuma dapat PK terbesar dari suami gitu kan. Tapi saya coba sisihin. Oke, saya nurut sama Tuhan, saya sisihin. Saya udah lakukan dari bulan November, dari nominal yang besar sampai Tuhan saya mampunya segini. Tapi saya belajar untuk disiplin. Nggak tahu sampai kapan, tapi saya coba belajar disiplin sampai bulan ini. Saya terus sisihin sedikit demi sedikit. Itu subjektif. Saya yakin Tuhan berbicara terhadap Bapak Ibu Saudara hari ini. Apa yang mesti ditanggalkan dari diri kita masing-masing? Apa yang mesti disalibkan dari diri kita masing-masing? Amin. Kelemahan apa dari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan ngomong dalam hatimu untuk belajar yuk dari hal yang itu, tinggalin itu, tanggalkan itu, taat sama Tuhan dari hal yang kecil itu. Mungkin soal doa, mungkin soal ibadah, atau mungkin soal memberi, atau mungkin hal-hal yang lain yang lebih besar dari itu. Tapi mulailah dari hal yang sederhana itu, kita taat kepada Tuhan. Katakan amin. Bagi dunia itu adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, salib, penyangkalan diri itu adalah sesuatu yang luar biasa berharga. Katakan amin. Karena kalau kita tahu makna salib sesungguhnya, Bapak Saudara ya, kalau kita memahami dengan betul begitu besar kasih Tuhan, kita itu pasti rela ngelakuin apapun untuk Tuhan. Amin. Katakan amin. Orang yang sungguh-sungguh ngejar Tuhan, orang yang sungguh-sungguh nyari Tuhan, buat dia ibadah seminggu sekali itu pun gak cukup. Dan saya bisa lihat orang-orang banyak orang yang begitu ya.
Akhirnya karena dia haus dan lapar cari Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia akan terus beribadah, belajar kebenaran firman Tuhan. Dia gak cukup ibadah sekali, ibadahnya 2 kali, kadang-kadang bisa 3 kali. Kenapa? Motivasinya satu, tulus, dia pengen belajar kebenaran firman Tuhan. Dia pengen hidup benar-benar dalam hadirat Tuhan. Kalau orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan rela meninggalkan kesenangan dunia, saya yakin ibadah 1,5 jam di gereja itu gak cukup buat dia. Setiap hari dia pasti akan terus hidup dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Setiap hari dia pasti akan hidup untuk mencari Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, membangun kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan, sehingga akan terlihat bedanya kok orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Orang itu pasti akan ditandai. Kelihatan dari apa? Dari buah hidupnya, dari tindakannya, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari apa yang dia lakukan. Itu terlihat. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan sama orang yang setengah-setengah cari Tuhan, Bapak Saudara, itu akan kelihatan. Di awal tahun, di awal Januari, ya saya kayak dapat sesuatu insight dari Tuhan bahwa tahun ini Little Flock akan ngalamin sesuatu yang semakin semakin di filter. Ya, Bapak Gembala juga beberapa waktu yang lalu pernah bicara tentang ini. Kita akan semakin dimurnikan. Kita akan semakin dimurnikan, ditampi lagi. Setiap tahun itu ditampi, dimurnikan. Orang-orang yang memang disisakan Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami belajar kebenaran firman Tuhan. Saya, Bapak Gembala, kita semua, Om Robi, Pak Ben, semua kita, saudara, kita nggak janjikan Bapak Ibu jadi bagian dari komunitas kita, dari gereja ini apa-apa gitu ya. Bapak Ibu rajin ke gereja tiap minggu, di akhir tahun dapat motor, enggak, saudara ya. Kalau rajin dapat sertifikat tanah, enggak juga Bapak Ibu. Kita nggak berani janji itu. Amin. Tapi doakanlah. Kalau misalnya gereja Tuhan diberkati, kita pasti akan lebih lagi memberkati. Meskipun gereja kita kecil, sederhana seperti ini, kita punya dana khusus diakonia loh. Kita mesti bangga dengan itu. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong. Meskipun kita Little Flock ya, kawanan kecil, kelompok kecil, kita punya dana khusus diakonia. Tujuannya apa? Membantu sesama kita, jemaat kita. Ini kebetulan boxnya nggak ada ya. Tapi biasanya ada di situ, dan Bapak Ibu Saudara, ini nggak promosi loh, nggak minta-minta duit Bapak Ibu Saudara. Ya. Udah 2 minggu kata Om Robi. Ini karena di bawahnya Om Robi nih, diakonia. Maaf ya Om. Untuk membantu sesama kita juga, atau bahkan orang-orang lain gitu ya, di luar jemaat kita yang mungkin ngalamin kesusahan. Semampu kita bisa belajar membantu mereka. Sekali lagi, gereja nggak pernah janjikan apa-apa secara materi, secara apapun, tetapi yang bisa kita berani janjikan, kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, ini janji yang terikat di bumi dan di surga. Kita akan sama-sama lagi di langit baru dan bumi baru. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan. Makanya gereja ini sedang cari orang-orang yang value-nya sama. Yuk bareng-bareng. Kita bareng-bareng di sini, kita bareng-bareng di sana juga, gitu ya. Kita melayani Tuhan di bumi, kita melayani Tuhan juga di surga, di kekekalan. Amin. Kita bisa bergandengan tangan di sini sampai kekekalan. Dan kalau kita memaknai realita kekekalan, Bapak Saudara ya, kita bisa paham realitas kekekalan. Bapak Ibu, kita bisa menanggalkan kesenangan dunia kita ini perlahan, dan fokus kita kekekalan. Karena kita tahu bahwa hidup kita yang di dunia ini sementara.
Berapa lama sih kita kuat hidup di dunia ini? Ayo, siapa yang mau kuat-kuatan? Firman Tuhan bilang 70 tahun. Selebihnya bonus. Selebihnya ya udah 90 tahun. Ya kalau hidupnya, pola hidupnya waktu muda sehat gitu ya, masih bisa nyangkul gitu. Kalau di kampung kan banyak yang 80 tahun, 90 tahun masih kuat. Tapi selebihnya udah kesakitan, penderitaan. Apa yang bisa kita harapin di dunia ini? Kalau kita yakin bahwa ada suatu kehidupan kekal yang luar biasa, yang pemberitaan itu gak cuma kita dengar. Ya gak cuma kita dengar ketika kita ada di rumah duka, tetapi yang setiap minggu kita terus dengungkan supaya kesadaran ini bangkit kembali. Kita akan lihat, wah begitu indahnya kekekalan. Dan semua yang merasakan begitu hebatnya kekekalan, begitu luar biasa indahnya kekekalan, saudara pasti akan ngelakuin banyak hal supaya kita bisa bersama-sama Kristus di sana. Katakan amin. Kita akan bertanggung jawab dalam hidup, kita akan bekerja dengan baik. Kalaupun kita diberkati Tuhan, kita gak akan pernah lupa sesama kita dan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, kita pasti akan memberkati sesama kita dan memberkati gereja Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita rela menanggalkan keinginan daging kita, memikul salib kita setiap hari, dan melihat bahwa salib yang luar biasa itu adalah bentuk kasih Tuhan yang besar. Dan yang kedua adalah bentuk respon kita mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kalau buat dunia, salib, kebenaran itu sesuatu yang foolish, itu sesuatu yang bodoh, sesuatu yang gak penting dan gak berguna. Tetapi buat kita itu adalah sesuatu yang berharga. Kenapa? Ketika kita mau taat, memandang salib Tuhan, meskipun sakit rasanya, tapi kita tahu ada penghiburan yang besar ketika kita memandang salib Kristus. Di situ ada pengharapan bahwa kalau kita taat sampai mati, menderita bersama dengan Kristus, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Dan kemuliaannya itu kekal. Makanya Matius 5 ayat 10-12 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Hari ini, zaman ini, penganiayaan yang kita alami bukan penganiayaan secara fisik seperti murid-murid Kristus zaman dulu. Setuju? Tapi kita mesti belajar menanggalkan keinginan daging. Kita mesti meluputkan kesenangan dunia itu. Hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kita mesti tanggalkan satu persatu di hadapan Tuhan. Baru dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran. Karena apa? Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Boleh sama-sama katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama. Kita menyanyi satu lagu ya. Ini boleh dinyanyikan juga ya. Pakai singers boleh, WL juga boleh bantu. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Setiap hari
baru mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan sampai akhir, memikul salib, menanggalkan kesenangan dunia ini. Setiap hari, bukan hanya satu momen saja, tapi setiap hari belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, menanggalkan keinginan daging kita, memikul salib. Saya yakin Tuhan sedang berbicara pada masing-masing kita saat ini. Apa yang menjadi kelemahanmu di hadapan Tuhan? Apa yang sedang Tuhan tuntut dari engkau hari ini? Mari kita taat sama tuntunan Tuhan. Kita taat sama suara Tuhan. Jangan mengabaikan suara Tuhan, tapi pilihlah Tuhan. Ikrarkan janji kita kepada Tuhan untuk selalu setia di hadapan Tuhan. Yang mau bersama-sama dengan kami, dengan rendah hati, dengan hati yang tulus, dengan kesederhanaan kita, dengan keterbatasan kita, sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Hari ini nanti dan selamanya ku memilih hanya Engkau saja dalam surga, dalam duka. Tetap Engkau yang ku cinta hari ini. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya kami dapat melakukan itu semua oleh karena Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu setia di dalam kehidupan hari-hari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin hari demi hari dalam kehidupan kami. Teruslah bersandar kepada Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, supaya kami dapat mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau terus dia pakai dia Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dalam kehidupan.
kembali kami ingatkan Tuhan, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Berkati jemaatmu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memberikan ingatan dan juga pimpinan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan.